nama saya Tia Ivanka, NIM 23251038P. Program studi S1 Kebidanan alih jenjang. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara ini ialah teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, peraih rekor muri Dr. termuda Hukum Tata Negara pada tahun 2011 dengan lulusan cum laude. Saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institute dan Wakil Rektor 1 Universitas Karya Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan tentang mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralism Constitution Stage of Culture sebagai berikut. Yang pertama ialah people's habit atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat merupakan sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat, yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Yang kedua ialah living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dalam kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijadikan dalam konstitusi budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya sesungguhnya bagian dari pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Yang ketiga ialah power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya, pemerintahannya, dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang keempat ialah Royal Constitution atau konstitusi negara. Dalam teori konstitusi Nusantara menjelaskan tentang poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan untuk tidak korupsi, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara.
konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang kelima ialah Archipelago Territory atau kewilayahan Nusantara atau disebut juga dengan kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari suatu wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah. Sehingga kewilayahan posisi keilmuan sangat penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah kekeluargaan, yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dan tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah. Sehingga dengan keberadaan KPK, secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Yang keenam ialah Kingdom Structure atau struktur negara. Kingdom Structure atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi negara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Yang ketujuh ialah konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi. Bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang mendatang. Yang kedelapan ialah state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya. Sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepannya, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Yang kesembilan ialah value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa in Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia
adalah hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai dan konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH menyebutkan bahwa adanya perlindungan HAM di dalamnya dan tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dan pembahasan dalam teori Nusantara sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul.